Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andi Elsa Fatima. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai seputar literasi ICT dan media BK. Nah, ini dia pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada konsep dasar ICT dan urgensinya bagi pelayanan BK. Terus ada fungsi dan peranan ICT dalam BK pada pendidikan abad ke-21. Terus ada sistem ICT dalam bimbingan dan konseling. Ada menganalisis kompetensi yang diperlukan guru BK sesuai dengan kerangka kompetensi. Next, kita akan membahas juga mengenai isu etik dan legal IT. Terus menganalisis model-model pemanfaatan ICT dalam BK. Oke, kita masuk dulu pada tahapan materi pertama. Bisa kita lihat di sini, apa sih pengertian literasi menurut para ahli? Nah, kita akan membahasnya. Jadi, menurut UNESCO, literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata. Terus, menurut Education Development Center, literasi lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Nah, sedangkan menurut National Institute for Literacy, literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Next, sini ada konsep dasar ITBK. Apa sih konsep dasar ITBK itu? Jadi, konsep dasar pada ITBK adalah layanan bimbingan dan konseling yang juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar proses bimbingan dan konseling dapat lebih menarik, interaktif, dan tidak terhambat oleh ruang dan waktu, akan tetapi tetap memperhatikan asas-asas dan kode etik dalam bimbingan dan konseling, serta memperhatikan 4C, apa itu? Critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan IT dalam BK. Jadi kita akan membahas kelebihan terlebih dahulu. Kelebihannya itu yang pertama, pelayanan melalui teknologi informasi mudah diakses. Yang kedua, tidak membutuhkan biaya transportasi. Yang ketiga, klien lebih mau terbuka berbicara tentang masalahnya kepada konselor. Terus ada kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama adalah konselor tidak dapat memastikan bahwa kliennya benar-benar serius atau tidak. Terus yang kedua, informasi yang diterima dan diberitakan sangat terbatas. Terus yang ketiga, belum terdapat data, fakta, atau informasi yang objektif dari klien. Next. Sini kita akan membahas mengenai fungsi dan peranan ICT dalam BK pada pendidikan abad ke-21. Jadi, gambaran umum dan penyebab perlunya pemantauan teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling sebagai bagian integral dari pelayanan pendidikan juga tak luput dari sentuhan-sentuhan peningkatan peran IT. Selanjutnya ada tujuan digunakannya IT dalam bimbingan dan konseling. Pada umumnya bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan IT memiliki tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu membantu siswa atau peserta didik memperoleh kehidupan yang membahagiakan serta berkembangnya potensi secara optimal melalui layanan bimbingan dan konseling. Namun, secara lebih spesifik, bimbingan dan konseling memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik, kemudahan akses dan penyimpanan serta pengelolaan data yang didapat melalui penggunaan IT menjadi alasan utama mudahnya konselor dalam memberikan layanan bagi peserta didik. Yang kedua yaitu adalah memberikan alat bantu baik bagi siswa maupun konselor dalam upaya melakukan investigasi tentang minat, bakat, serta pilihan-pilihan karir, statistik, pekerjaan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk memperoleh capaian karir tertentu, serta mengintai kesempatan yang bisa didapat. Ketiga, yaitu adalah membantu siswa dalam mencapai kesadaran diri, melakukan eksplorasi diri, memecahkan masalah-masalah pribadi serta sosial, dan mengembangkan keterampilan dalam mengambil keputusan dalam setiap masalah yang dihadapi. Yang keempat yaitu adalah untuk meningkatkan minat atau daya tarik siswa terhadap pelayanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh konselor melalui perangkat multimedia yang disajikan oleh konselor. Siswa akan tertarik untuk
memahami materi layanan yang tentunya penting bagi perkembangannya dalam menjalani kehidupan secara mandiri. Selanjutnya yaitu adalah mempermudah akses siswa dalam memperoleh layanan bimbingan dan konseling serta berbagai macam sumber informasi yang penting bagi pengembangan siswa. Next, di sini ada selanjutnya adalah manfaat teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling bagi siswa, yaitu adalah memicu ketertarikan minat siswa untuk memanfaatkan atau mengikuti bimbingan dan konseling dengan penuh dukungan, minat, sikap, perhatian, motivasi, sehingga merasa betah untuk melibatkan diri dalam kegiatan layanan dan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan. Terus yang kedua, siswa memperoleh kemudahan proses, efisiensi waktu dan tenaga dalam kegiatan bimbingan dan konseling karena dengan menggunakan media berbasis IT dapat dihindarkan kebosanan akibat monotonitas penerapan metode konvensional. Selain siswa yang mendapatkan keuntungan, konselor juga dapat memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan bimbingan dan konseling berbantuan IT, yaitu yang pertama menjadikan konselor sebagai pribadi yang terlatih efektif dan efisien dalam menggunakan ICT. Yang kedua, menjadikan konselor sebagai pendidik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, menjadikan konselor lebih terampil terhadap tren penggunaan teknologi dan bimbingan dan konseling. Yang keempat, menjadikan konselor memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber teknologi lain yang dapat dimanfaatkan dalam proses bimbingan dan konseling. Selanjutnya, menjadikan konsep lebih tertarik untuk mengembangkan perencanaan perguruan teknologi dan bimbingan dan konseling. Terus, meningkatkan kemampuan evaluasi dan asesmen terhadap efektivitas penggunaan media komputer dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sistem ICT dalam bimbingan konseling, meliputi pengertian sistem, kerja komponen-komponen sistem ICT, produk-produk sistem ICT dalam BK. Oke, di sini ada pengertian sistem. Jadi, kita akan membahas terlebih dahulu ICT. ICT merupakan salah satu sarana untuk mendukung kerja bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan kepada konseli. ICT hanya merupakan sebuah alat, bukan merupakan sesuatu konsep dari BK, dan kedudukannya dalam BK sendiri yaitu pada dukungan sistem. Jadi, sistem merupakan bagian yang terintegrasi antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat menjadi suatu sistem yang akan menjadi penghubung sesuatu. Sistem ICT merupakan sekumpulan komponen yang senantiasa berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan merupakan bagian yang terintegrasi untuk menghubungkan informasi dengan teknologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen himpunan dari suatu unsur komponen fungsional yang saling berhubungan dan berkaitan dengan penggunaan ICT kemudian menghasilkan suatu hasil dari proses menjalankan sistem tersebut. Adapun komponen-komponen sistem ICT yaitu yang pertama adalah perangkat keras atau yang biasa disebut dengan hardware. Hardware yang disebut juga sebagai perangkat keras sebagai salah satu komponen dari komputer yang sifatnya fisik dan dapat diraba yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Jenis-jenisnya ada input device, process device, terus output device. Nah, yang kedua adalah software. Nah, ini adalah perangkat lunak. Software yang biasa disebut dengan perangkat lunak, komputer adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk pada program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca. Contohnya, bahasa programan, sistem operasi komputer, program aplikasi. Selanjutnya adalah brainware atau orang yang membuat, menggunakan, dan memelihara sistem. Brainware itu merupakan suatu elemen dari suatu komputer yang merancang bagaimana suatu dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan atau dapat dikatakan brainware. Ini adalah otak dari sistem komputer yang akan mengoperasikan perangkat komputer. Nah, jenis-jenisnya itu ada programmer, operator komputer, teknik komputer. Adapun produk-produk sistem ICT dalam BK
yaitu produk-produk yang dapat dihasilkan melalui sistem ICT untuk membantu proses kerja baik pemberian layanan maupun asesmen dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada email atau surat elektronik, ada website homespage atau blog, itu yang biasa penggunaan oleh konselor antara lain untuk pemasaran periklanan, diseminasi informasi dan publikasi. Terus ada komputer konferensi video. Penggunaan oleh konselor itu ya untuk konsultasi, referral, homework dan terapi. Terus ada sistem bulletin board, itu penggunaan oleh konselor untuk konsultasi, referral, sumber daya untuk informasi dan kegiatan asosiasi profesional, dan ada simulasi terkomputerisasi, yaitu penggunaan oleh konselor untuk supervisi dan pelatihan kompetensi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, menganalisis kompetensi yang diperlukan oleh guru BK. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian kompetensi. Jadi kompetensi adalah kelayakan untuk menjalankan tugas, kemampuan sebagai suatu faktor yang penting bagi guru. Oleh karena itu, kualitas dan produktivitas kerja guru harus mampu memperlihatkan perbuatan profesional yang bermutu. Kemampuan atau kompetensi guru harus memperlihatkan perilaku yang memungkinkan mereka yang menjalankan tugas profesional dengan cara yang paling diingini. Tidak sekedar menjalankan kegiatan pendidikan bersifat rutinitas. Kompetensi guru menurut Cogan 1997 harus mempunyai kemampuan untuk memandang dan mendekati masalah-masalah pendidikan yang perspektif ke masyarakat global, terus kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain secara kooperatif dan bertanggung jawab sesuai dengan peranan dan tugas dalam masyarakat. Next, kita akan membahas mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Apa sih kompetensi pedagogik itu? Jadi kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi kompetensi wawasan kependidikan yang harus dimiliki oleh guru yaitu memahami landasan kependidikan, memahami kebijakan pendidikan, seperti itu. Next, ada kompetensi sosial. Jadi kompetensi sosial itu merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidikan, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Di dalam versi lain juga dikatakan bahwa kompetensi guru sosial merupakan kemampuan guru untuk memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Selanjutnya ada kompetensi kepribadian. Jadi kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kemampuan kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap, dan lain-lain sifat yang khas dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tadi berhubungan dengan orang lain. Jadi, seorang guru harus mempunyai kepribadian sehat yang akan mendorongnya mencapai puncak prestasi. Kepribadian yang sehat dapat diartikan kepribadian secara fisik dan psikis terbebas dari penyakit. Bisa juga diartikan sebagai individu yang secara psikis selalu berusaha menjadi sehat. Jadi bukan saja sehat dalam arti yang telah ada atas dialami oleh individu, tetapi juga sehat yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada kompetensi global. Jadi meliputi mengikuti informasi nasional dan global, cepat beradaptasi, responsif dan aktualisasi, dan terus berinovasi. Selanjutnya adalah kompetensi moral yang meliputi pertama pendidikan moral, yang kedua indikator kompetensi moral yang meliputi mengamalkan ajaran agama, melestarikan budaya lokal, mengamalkan Pancasila. Terus selanjutnya mampu menguasai lintas disiplin ilmu dan lain-lain. Next, kita akan ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah isu etik dan legal IT dalam bimbingan dan konseling. Jadi, yang kita bahas pertama terkait materi ini adalah pengertian etika dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, kode etik itu merupakan seperangkat aturan atau kaidah-kaidah untuk mengatur segala perilaku suatu profesi atau organisasi. Kode etik profesi merupakan salah satu aspek standarisasi profesi bimbingan konseling BK sebagai kesepakatan profesional
mengenai rujukan etika perilaku, pekerjaan, bimbingan, dan konseling tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku. Nah, etika konseling berarti suatu aturan yang harus dilakukan oleh seorang konselor dan hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Ada 4 etika penting dalam melakukan konseling. Yang pertama, professional responsibility. Nah, seperti apa? Selama proses konseling berlangsung, seorang konselor harus bertanggung jawab terhadap kliennya dan dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada responding fully, yaitu konselor harus bertanggung jawab untuk memberikan perhatian penuh terhadap klien selama proses konseling. Yang kedua, termination of professionally, yaitu kita harus bisa melakukan terminasi atau menghentikan proses konseling secara tepat. Yang ketiga, evaluation the relationship, yaitu relasi antara konselor dan klien haruslah relasi yang terapeutik namun tidak menghilangkan yang personal. Next, ada confidential. Nah, confidential ini artinya seorang konselor harus menjaga kerahasiaan klien. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau perlu penjelasan dalam etika ini, yaitu yang dinamakan privilege communication. Artinya konselor secara hukum tidak dapat dipaksa untuk membuka percakapannya dengan klien. Namun untuk kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan, hal seperti ini bisa bertentangan aturan dari etika itu sendiri. Dengan demikian tidak ada kerahasiaan yang absolut. Yang ketiga yaitu adalah conveying relevant information to the person in counseling. Maksudnya kita berhak mendapatkan informasi mengenai konseling yang akan mereka jalani. Informasi tersebut adalah counselor qualification. Konselor harus memberikan informasi yang kualifikasi atau keahlian yang ia miliki. Terus ada counseling consequence, yaitu konselor harus memberikan selanjutnya ada conveying relevant information to the person in counseling. Jadi maksudnya klien berhak mendapatkan informasi mengenai konseling yang akan mereka jalani. Informasi tersebut ada counselor qualification. Konselor harus memberikan informasi tentang kualifikasi atau keahlian yang ia miliki. Adapun counseling consequence, konselor harus memberikan informasi tentang hasil yang dicapai dalam konseling dan efek samping dari konseling. Terus ada time involved in counseling, yaitu konselor harus memberikan informasi kepada klien berapa lama proses konseling yang akan dijalani oleh klien. Terus ada alternative to counseling. Konselor harus memberikan informasi kepada klien bahwa konseling bukanlah satu-satunya jalan untuk sembuh. Ada faktor lain yang berperan dalam penyembuhan, misalnya motivasi klien, nature, dan problem. Nah, selanjutnya ada the counselor influence. Konselor mempunyai pengaruh yang besar dalam relasi konseling, sehingga ada beberapa hal yang perlu konselor waspadai yang akan mempengaruhi proses konseling dan mengurangi efektivitas konseling. Seperti ada the counselor needs, kebutuhan-kebutuhan pribadi seorang konselor perlu dikenali dan diwaspadai supaya tidak mengganggu efektivitas konseling. Ada authority, pengalaman konselor dengan figur otoritas juga perlu diwaspadai. Terus ada sexuality, konselor yang mempunyai masalah seksualitas itu perlu juga diwaspadai, seperti itu. Selanjutnya adalah isu legal teknologi informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Isu merupakan suatu persoalan yang terjadi. Legal merupakan suatu yang disahkan oleh aturan atau konstitusi yang ada atau sesuai dengan aturan. Jadi isu legal IT dalam bimbingan dan konseling adalah suatu persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan teknologi informasi yang disahkan oleh aturan atau konstitusi yang ada atau sesuai dengan aturan. Nah, konseling yang harus dilakukan itu tipe-tipe permasalahannya ada COVID, merupakan di mana konselor dengan sertifikasi tidak jelas atau tidak memiliki jaminan keamanan yang tidak memadai. Ada closed, merupakan konselor yang sudah tidak menggunakan situasi untuk melakukan konseling online akan tetapi masih tetap online untuk keperluan lain dan juga tidak pernah melakukan updating secara berkala. Terus ada gone, merupakan situs-situs yang sudah kadaluarsa yang pernah dilakukan untuk proses konseling online yang sudah ditutup.
Selanjutnya ada etika teknologi informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Etika konseling berarti suatu aturan yang harus dilakukan oleh seorang konselor dan hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Etika dapat diartikan sebagai jaminan bahwa konselor bertanggung jawab atas kegiatan bimbingan konselingnya. Jadi ada beberapa rumusan kode etik bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, pembimbing yang memegang jabatan harus memegang teguh prinsip-prinsip BK. Kedua, pembimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang baik. Ketiga, pekerjaan pembimbing harus berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang. Oke, materi yang terakhir kita bahas adalah menganalisis model-model IT dalam BK. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan item peralatan hardware dan program komputer software yang memungkinkan kita untuk mengakses, menyimpan, mengorganisir, memanipulasi, dan menyajikan informasi dengan cara elektronik. Dengan demikian, apapun informasi yang didapat oleh manusia dapat diproses dengan menggunakan teknologi informasi sehingga dapat memiliki nilai tambah terutama dari segi manfaat bagi manusia. Teknologi informasi merupakan sebuah perwujudan materi hasil dari sebuah gagasan yang dimiliki manusia dalam mencari cara mempermudah manusia dalam bekerja. Nah, adapun model-model yang perlu kita ketahui. Adapun model-model pemanfaatan literasi ICT dalam pelayanan BK diantaranya ada weblog. Nah, weblog ini sebagai penyedia informasi bagi peserta didik tentang segala hal yang dibutuhkan dalam mengembangkan dirinya. Yang kedua ada chatting. Ini menjadi salah satu model pemanfaatan literasi ICT yang biasanya digunakan untuk konseling jarak jauh yang memerlukan penanganan segera namun terhalang jarak dan waktu. Yang ketiga ada email. Ini merupakan model pemanfaatan literasi ICT yang berbentuk surat elektronik yang dianggap cepat dan terjaga privasinya untuk menyampaikan aspirasi maupun curahan hari konseling kepada konselor. Yang keempat ada short message service atau SMS, merupakan model pemanfaatan literasi ICT yang paling banyak digemari karena semakin terjangkaunya perangkat yang digunakan guna tersampaikannya pesan yang ingin disampaikan dari konseling kepada konselor maupun sebaliknya. Terus yang terakhir ada telepon. Ini menjadi model pemanfaatan literasi yang juga seringkali digunakan sebagai media konseling secara langsung, terutama dengan mulai adanya teknologi video call yang dapat menampilkan ekspresi wajah konseling dalam proses konseling. Nah, mungkin itu saja seputar literasi ICT dan media BK yang saya terangkan dan jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.